Mantap. Mantap. Sukses untuk para petani udang Paname. Mr. Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Pencari Berita. Kali ini kita akan mereview bagaimana cara merawat dan memelihara udang Paname tentunya ya. Bagaimana supaya bisa berhasil. Kita memulainya dari tahap penyediaan lahan. Tahap penyediaan lahan harus kering ya, harus kering. Dikeringkan kurang lebih sekitar ini lahan dikeringkan sekitar 3 hari sampai 1 minggu lah begitu. Dikeringkan, sudah dikeringkan, diracun. Kalau masih ada airnya sedikit, kadang masih ada air tidak sampai terlalu kering. Yang airnya itu diracun pakai saponing sama racun apa lagi namanya itu. Ada racunnya memang yang khusus. Ya, inilah racunnya. Ini saponing. Ini seperti ini pintu airnya ya. Dan persiapan dalam lahan juga itu penting untuk diperhatikan adalah pipa pembuangan. Pipa pembuangan itu di tempat yang paling dalam, di empang menuju ke sungai. Jadi setiap kita mau mengeringkan empang bisa betul-betul sampai kering, karena fungsinya pipa inilah bisa untuk memasukkan air, menambah air, volume air yang di empang, bisa juga untuk mengeluarkan air. Dan pipa ini lebih berfungsi, fungsi utamanya adalah pembuangan. Jadi harus di tempat yang paling dalam yang ada di empang ya. Dan salah satu fungsi pipa ini sendiri, kalau ingin panen, kita mengeluarkan airnya, udangnya bisa ikut keluar. Dan di ujung pipa nanti ini diberikan dari. Dan yang lebih bagusnya lagi kalau model pintu air seperti ini ya, model pintu air seperti ini, modelnya pintu air. Kasih papan, bisa ditutup di sini. Dan ini Om Tahang, salah satu petani tambak yang berhasil memelihara udang ya. Dan kita mendapatkan pelajaran juga dari beliau tentang pemeliharaan udang ini sendiri. Dan setelah diracun, besoknya bisa dipupuk. Pupuknya itu pakai pupuk urea, sama TSP ya. Urea sama pupuk TSP.
Eh, volume pupuk itu sendiri dalam per hektarnya 2 urea 2 TSP. 2 urea 2 TSP. Setelah dipupuk besok 1 hari kemudian atau 2 hari kemudian bisa dikasih masuk air. Setelah beberapa hari, setelah kita pupuk beberapa hari kemudian, kita memilih bibit, namanya bibit benur kita. Benur kita itu yang umum dipakai sama petani-petani tambak di sini, memakai benur kita yang ukuran level 9-10-12. Levelnya 9-10-12. Dan pada saat baru mau menaburkan benur ke dalam empang, dalam adat Bugis Makassar itu kita memilih hari yang tepat, yang bagus untuk memulai. Ini kan memulai, jadi kita memilih hari. Dan tentunya setelah ini kita menabur benihnya sekitar 3 hari sampai 5 hari sesudah dipupuk. Selanjutnya pemeliharaan. Perawatan, pemeliharaan dan penjagaan. Dalam pemeliharaan penjagaan itu yang mesti diperhatikan adalah ada burung yang selalu terbang, yang selalu mematok. Dia pemangsa. Jadi kita harus selalu siap siaga di lokasi untuk menjaga, karena burung itu dalam jumlah banyak. Jadi kalau tidak dijaga bisa habis ini bibit yang sudah diisikan di dalam. Ya, inilah burung yang suka memangsa, yang harus dijaga, dihalau. Pemangsa udang ini yang meliuk-liuk di udara dan tiba-tiba menerkam seperti itu. Dia perlu diusir. Lagi cari udang itu. Juga bangau. Bangau juga adalah salah satu pemangsa. Ini dia burung-burung pelaku. Pemangsa udang yang perlu dijaga. Kalau kita memantau, airnya kurang makanan udang itu ya seperti ini. Ini pakan untuk udang ya. Kalau lumut kurang, jadi pakai pakan. Kalau lumut kurang atau air kurang, kita pakai pakan ini. Dalam umur sekitar 1 bulan lah. Umur 1 bulan udang bisa dipancing supaya dia bertambah nafsu makannya, supaya kuat makan. Dalam 1 hektarnya itu cukup satu karung ya, satu karung urea, 1 karung TSP itu untuk penambah nafsu makan, memancing. Jadi udang bisa cepat besar karena nafsu makannya bertambah. Terus perawatan selanjutnya adalah menjaga air. Artinya jangan juga terlalu kurang airnya. Jadi kalau kurang lagi airnya, berkurang airnya, ditambah lagi kalau sementara air pasang. Dan yang utama juga harus menjaga keseimbangan pematang, karena kalau air di sungai terlalu besar, terus air di dalam kecil, kemungkinan juga itu bisa berbahaya untuk bisa terbongkar ini pematang ya,
terdorong, terkikis. Dan yang bahaya selanjutnya itu kepiting ya, lubang-lubang kepiting. Kadang di situ ada kepiting yang berlubang sampai tembus. Nah, di situ bisa merusak pematang juga itu kalau tidak cepat di. Pak Usman, selama ini belum ada informasi yang terkait obat untuk kalau udang kena penyakit ya. Apa obatnya itu kalau apa tadi obatnya? Apa obatnya kalau Aga pa burana niya ma. Ya ko mati lupai. Apa burana? Jadi bapak burana deh es. Tapa es. Tapa di es eh. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan bahan pertimbangan untuk insinyur pertanian ya. Ini tugasmu bos-bosku semua. Sekolah kau tinggi-tinggi jadi insinyur pertanian. Ini tugasmu, jangan berikan tugas kepada petani. Tugasmu untuk memikirkan seperti apa obatnya nanti kalau udang mati. Perikanan Pak Ledi. Insinyur perikanan. Untukmu ya, ini untukmu insinyur perikanan. Kalau memang ciri-ciri sudah ada udang yang terkapar atau mati, ya harus cepat dipanen. Walaupun baru sekitar 40 hari, 50 hari, kalau ada udang yang mati, kita harus cepat panen karena bisa jadi mati semua. Karena pasti penyakitnya itu saling, kalau ada yang mati satu, yang lain juga ikut-ikutan. Mungkin penyakit. Dan penyakit itu masih belum diketahui penyakit penyebab matinya dan apa obatnya. Itu untuk saat ini belum diketahui dan masih dicari. Karena lebih bagus lagi kalau dipanen 2 bulan atau lebih, karena bisa lebih besar dan harganya tentu lebih tinggi. Kalau umur yang tadi itu kisaran umurnya 50 hari 40 hari sampai 50 hari itu size-nya itu 90-an, size 90. Harganya lebih rendah lagi. Dan kalau untuk 2 bulan mungkin bisa mencapai size 50 dan tentu harganya lebih tinggi. Ya mungkin untuk sementara seperti itu dulu soal penjelasan. Beberapa penjelasan saya rasa sudah cukup, dan kalau ada yang ingin dipertanyakan bisa berkomentar ya, silahkan komentar. Karena saya juga bukan ahlinya, saya bertanya juga dengan ahlinya. Jadi kalau ada komentar nanti saya pertanyakan lagi kepada ahlinya dan saya jawab. Seperti itu ya. Untuk sekian dulu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagikan juga ini. Mungkin ada di antara teman-teman atau rekan-rekan kita yang butuh informasi-informasi seperti ini, makanya perlu dibagikan. Dan sebelum kita menutup, kita melihat dulu seperti apa keceriaan saat panen. Makanya kita harus betul-betul berusaha bagaimana supaya bisa panen, karena panen itu indah dan menyenangkan bersama keluarga. Mari simak. Ya beginilah keseruannya saat panen. Makanya kita harus berjuang bagaimana bisa panen, karena panen itu indah. Panen itu adalah suatu berkah. Dan inilah tante-tante saya yang cantik saat panen. Senyum-senyuman mereka itu berkah. Amin. Upah peloi. Ya seperti inilah jaring untuk menangkap udang. Ini jaring penangkap udang. Ini di samping kiri kanannya masuk udangnya.
bisa masuk di sini, bisa kepiting, udang. Anu bala bagai sini roto dina mama seboy ba. Di sini masuk. Ada lubangnya masuk di situ di samping kiri kanan. Ada lupa jadi baik. Kita galai. Ini sama. Jangan gitu. Mantap hasilnya. Mantap. Mantap. Tahu lalan itu. Sukses. Sukses untuk para petani udang Paname. Mr. Iwan. Inilah salah satu alat perangkap untuk menangkap udangnya. Kepiting juga bisa masuk di sini, atau ikan kalau sudah masuk ndak bisa keluar, kecuali kalau dibuka itunya, dibuka lasona. Ini lasona. Nah ini keseruan saat panen seperti ini. Yang pegang bunre namanya Mister siapa? Jamax. Hah? Ketawa-ketawa nanti begitu masuk nanti lala mulung. Piu. Piu. Udah lagi masuk. Ambil kau. Memeng apa kau? Memeng apa? Napalisu. Wah. Wah. Ada suara. Eh.